pembelajaran IPS kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Yang mimpin doa Bu Mila atau ketua kelas? Ketua kelas. Boleh ketua kelasnya siapa di sini? Siapa namanya? Raffi. Raffi, oke. Mas Raffi dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini, sepertinya ada yang tidak hadir. 1, 2, atas nama siapa? Satria Prima. Ya. Hari ini ya, pembelajaran IPS pertama setelah kita libur 2 minggu di semester 1, libur 2 minggu di semester 1, sekarang masuk semester 2. Apa yang kalian lakukan selama liburan? Ke sekolah. Ke sekolah, kemudian ke mall. Kemana? Ke mall. Oke, ada yang jalan-jalan ke mall. Ketika 2022 kemarin akhir tahun, kira-kira kalian kalau jalan-jalan ke mall melihat apa? Baju. Bajunya kira-kira kalau di akhir tahun itu harganya diskon. Ya, diskon. Kenapa kalau di akhir tahun itu banyak diskon? Agar cepat laku. Terus karena apa lagi? Menarik perhatian. Kenapa setiap mall itu memberikan diskon di akhir tahun? Karena biar produknya habis atau laku. Jadi ketika di 2022 itu produk A misalkan meluncurkan sebuah produk untuk 1 tahun, misalkan modelnya, nanti di 2023 modelnya akan berubah lagi. Supaya stok di gudangnya itu habis, otomatis bagaimana caranya? Dijualnya dengan cara di diskon, ya. Kadang diskonnya itu paling besar, kalau kalian tahu berapa persen? Ada 100%? Itu bukan diskon, gratis itu kalau diskon 100% ya. Nah, itu seperti di contoh, ada diskon 75%. Biasanya emak-emak ini ya. Nah, kalau diskon 75%, artinya kalau misalkan Bu Mila tanya harga bajunya 100.000 dengan diskon 75%, harganya jadi berapa? 25. Karena 75% itu 3/4-nya 100. Kalau 100 kan itu 1, berarti kalau 1,2 berarti itu setengahnya. Setengahnya berapa? Kalau harganya 1, 50. Oke. Nah, ketika ada diskon besar-besaran di mall, kalian sebagai konsumen tentunya ingin membeli lebih banyak atau ingin membeli lebih sedikit barang? Lebih banyak kalau ada uangnya. Iya, beli harus menggunakan uang itu ya. Jadi kalau sedang diskon banyak, pembeli itu punya hasrat untuk membeli barang lebih banyak. Nah, kalau sekarang awal tahun harganya sudah mulai normal lagi karena model-modelnya sudah baru lagi. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Ya, kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu materi tentang permintaan. Di sini definisi tentang permintaan yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Jadi kalau kita bahas tentang permintaan, ibaratkan diri kita sebagai pembeli. Pembeli itu bahasa lainnya konsumen, ya. Permintaan itu berbanding terbalik hukumnya. Jadi ketika
kalian menjadi konsumen, ketika barangnya murah atau turun, kalian ingin lebih banyak membeli atau lebih sedikit membeli? Banyak. Itu namanya berbanding terbalik. Jadi ketika harganya turun, konsumen ingin lebih banyak membeli. Kemudian ketika harganya naik, konsumen sedikit membeli. Dan itu tergantung produknya dan tergantung kebutuhan kalian. Kalau sebagai makhluk ekonomi kan harus bisa memilih antara kebutuhan yang perlu atau pokok dengan kebutuhan yang mungkin tidak mendesak. Itu permintaan. Selanjutnya, kemudian di sini Bu Mila jelaskan tentang kurva permintaan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kurva permintaan atau hukum permintaan itu kan berbanding terbalik. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Ketika harga coklat roti atau roti coklat harganya 3.000, lebih sedikit membeli atau banyak? Nah, ini harganya mahal ya, 3.000. Yang membeli 0. Kemudian harganya 2.500, yang membeli 2. Itu berbanding terbalik. Definisi dari penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan di waktu tertentu. Ketika harga barang yang dijual itu mahal, hasrat ingin menjualnya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih. Nah, kalau sesuai teori, sesuai hukum penawaran berbanding lurus, berarti harganya mahal, penawaran juga ikut naik atau banyak atau bertambah. Untuk materi tadi sudah Bu Mila sampaikan. Sekarang untuk kegiatan atau tugas kalian mau individu atau kelompok? Oke, kalau kelompok Bu Mila akan bagi 8 kelompok. Artinya satu kelompok 4 anggota atau 3 anggota. Silakan duduknya berhadap-hadapan. Untuk dikerjakan bersama-sama dan hasilnya nanti akan dipresentasikan. Untuk LKPD-nya sudah dilengkapi semuanya? Sudah. Selesai? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sudah siap presentasi, kita mulai dari kelompok berapa nih yang sudah siap kira-kira? Tiga. Oke, kelompok 3, silakan anggota kelompok 3, 4 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ivana Meira, nomor urut ke-13. Saya Aisyah Putri Amanda, nomor urut 2. Saya Ayah Manika, nomor urut 1. Saya Kela Beda Leslie Noto, nomor urut 26. Di sini kita akan membacakan hasil atas diskusi yang sudah kami diskusikan. Berita di atas adalah mengenai kenaikan harga minyak goreng pada kedua gorengan yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga minyak goreng terjadi karena A. Meningkatnya harga kelapa sawit dunia. Harga kelapa sawit dunia yang sudah mengalami kenaikan berpengaruh juga terhadap harga jual minyak goreng di Indonesia. Yang B.
presentasi kita beri tepuk tangan semuanya. Ya, sudah cukup. Dari hasil paparan diskusi dari kelompok 3 dan tadi sudah bermain peran. Bagus tidak teman kalian bermain perannya? Nah, oke. Diskusi sudah, kemudian presentasi sudah. Sekarang tempat duduknya diputar lagi, duduknya menghadap ke depan. Oke, dari pembelajaran tadi materi penawaran dan permintaan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Atau kita simpulkan bersama-sama? Oke, ya. Tadi mengenai penawaran dan permintaan. Permintaan dulu tadi ya. Permintaan itu apa tadi Mas Eka? Adalah jumlah barang yang akan dijual pada tingkat harga dan waktu. Oke, jumlah barang yang dijual pada tingkat harga dan waktu. Tadi hukumnya apa permintaan? Berbanding terbalik. Saat harganya naik, permintaan turun. Kalau sesuai dengan teori itu ya. Sekarang penawaran. Penawaran Adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, kalau penawaran kita ibaratkan sebagai penjual tadi ya. Jika harganya naik, seorang penjual memiliki hasrat untuk lebih banyak menjual barang. Itu kalau sesuai teori. Jadi faktor-faktornya, kemudian kurvanya juga sudah disampaikan seperti itu ya. Oke. Untuk itu pada pembelajaran hari ini ya, sebagai makhluk ekonomi, kalau manusia kan ada dua ya, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi. Apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Bahwasanya kita sebagai makhluk ekonomi harus bisa memenuhi suatu kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuh, oke. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak cukup? Jelas ya? Oke, untuk tugas di rumah silahkan kalian untuk membuat sebuah kurva dan beserta tabelnya. Kurva ya. Nanti untuk tugasnya Bu Mila share melalui WhatsApp ya ke PJ-nya masing-masing. Oke? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Ya. Berdoa terlebih dahulu dipimpin sama Mila aja. Oke, untuk semuanya berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Mila cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.